Sudah? Sudah. Kameranya situ ya. Oke, halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di Rabu malam. Telat 3 menit, termasuk nggak telat kalau di Indonesia. Ayo Bapak Ibu, kita hari ini mau ngomong yang sesuatu yang agak berbeda. Yang lagi tren, yang lagi trending di berita-berita. Nah, tapi nanti sambil kita ngobrol tuh teman-teman dengan ya di tag dulu ya, dicolek-colek ya biar pada nonton biar rame. Pak Mujianto semangat pagi. Wah, kalau pagi saya nggak semangat ya Pak. Ini semangat malam aja ya Pak Mujianto ya. Saya kalau pagi nggak semangat, semangatnya kalau malam. Pak Mujianto Jogjanya mana Pak Mujianto? Jogjanya mana Pak Mujianto? Ini kebetulan kita juga di Jogja, di Monjali, studio kita. Delay setengah menit seperti biasa Mas. Ayo Bapak Ibu, teman-temannya pada dijolakin dulu biar rame. Kita hari ini mau ngobrol tentang ini kan Desember 2022 kan mau selesai nih. Nah, kita ngomong tahun 2023 kita mau ada apa dan bagaimana. Yang terpenting deket Ambaruk mau Pak. Deket rumah saya, berarti rumah saya di Pak Mujianto, rumah saya di Janti. Deket tetangga sama saya ternyata jenengan. Oke. Ibu Zul apa kabar Ibu Zul? Surabaya. Siap kosongkan gelas loh, Kak. Gelasnya jangan dikosongkan, Bu. Jangan kosongkan gelas. Gelasnya dipinggirin dulu, ambil baskom atau ambil ember. Nanti gelasnya yang lama bisa dilihat lagi kok. Blora Jateng hadir Pak, Ibu Mas Ripah. Saya nanti transisinya seperti apa Mas? Ya transisinya nanti yang di sini jadinya kayak gimana? Kok sama saja? Oh seperti itu ya. Nanti saya keluar. Saya out dulu ya seperti biasa ya. Saya out dulu. Nah sudah. Ya oke Bapak Ibu. Lampung Tengah hadir Pak Ibu Rosminah. Halo Pak, apa kabar Ibu Rosminah? Nah ini sebentar ya, kita dahulu Mas Lalang kita wajahi Mas Lalang itu sedikit. Ibu Supriyanti, halo Ibu Supriyanti, dari mana Ibu Supriyanti? Dicolekin banyak. Ibu Horatun Herbalis NASA Madura hadir, halo Ibu Horatun, apa kabar? Yuk teman-teman dicolekin biar rame, nanti kita bisa lebih lebih asik kalau ngobrolnya. Nanti di tengah juga ada ada sedikit yang seperti yang biasanya, nanti ada sedikit pertanyaan. Sudah? Nanti transisinya kasih sini aja, nanti saya yang mencet. Oke Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu, sudah Mas. Nah sudah aman, jangan kalau mau seperti biasa silakan. Halo Bapak Ibu, kok masih sedikit nih yang datang? Atau jangan-jangan sudah pada bosen ya sama Rabu malam ya? Ini apalagi akhir tahun ya, banyak yang liburan, jadi mungkin banyak yang atau jangan-jangan hujan. Tadi hari ini Jogja hujan deras sekali sampai sore. Tadi saya sore saya ngomong sama Mas Lalang, Mas bisa nggak? Kalau ternyata nggak bisa, saya seneng banget tadi padahal orang saya nyiapinnya baru selesai maghrib tadi. Yuli Azhara semangat malam. Nah ini bener nih, semangat malam. Mas Jen hadir Pak. Ya Ibu Yuli Azhara ini semangat malam nih. Kalau malam saya semangat. Kalau pagi saya nggak semangat. Bangun tidur kok suruh semangat. Oke Bapak Ibu sudah tahu belum tahun 2023 bakal ada apa? Ini kalau Bapak Ibu nyimak berita, Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan berkali-kali bilang tahun 2023 akan terjadi apa. Ya Pak Ibu, yuk sambil kita nunggu teman-teman yang lain, kira-kira tahun 2023 akan ada apa Bapak Ibu? Yo, sambil nunggu teman-teman yang lain, sambil saya tunggu jawaban Bapak Ibu. Saya pakai HDE ya, mumpung di sini saya pakai HDE. Kemarin saya udah pakai watermelon belum Mas, sekarang tinggal HDE malamnya. Ayo Bapak Ibu, tahun depan akan ada apa yang lagi rame di media-media? Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani, bahkan IMF juga bilang banyak yang
2023 akan ada ini, akan ada itu. Ayo, apa ayo? Ayo, Bapak Ibu. Ya, saya sambil ya, pakai HDE ya. Saya pakai HDE ya, Pak Ibu. Saya biasanya pakai HDE, watermelon glomas atau baku gel yang 5% itu. Cuman kemarin saya udah pakai watermelon glomas, sekarang saya pakai HDE. Resesi global, Ibu Dati Yulianti, Ibu Rosminah, krisis moneter, Ibu Yuli Azhara, resesi katanya Pak. Wah, bener. Ibu Nita Setiawati, resesi. Oke. Tapi ngomong-ngomong udah tahu Pak resesi itu apa? Udah tahu belum, Bu? Atau cuma ikut-ikutan aja? Resesi dunia Pak, kata bule saya. Wah, Ibu Mas Ripa. Bule jenengan siapa? Bu Menteri apa gimana, Bu? Kok malah yang ngasih tahu bulenya? Ibu Diah Paramita, resesi Pak saya. Ibu Diah Paramita mana ini? Kok pakai manggil saya Pak? Saya berarti alumni CMCK biasanya. Resesi jarinya. Ibu Zuli loh. Resesi jarinya. Resesi. Saya pakai HDE ya Pak Ibu. Sudah, biasanya langsung saya pakai iCare. Oh Pak Ibu, iCare-nya laku tahun 2002 ini dapat penghargaan lagi loh. Dapat penghargaan sebagai eye serum terbaik se-Indonesia loh. Aduh, saya kebanyakan pakainya nggak apa. Bapak Ibu, ini iCare-nya laku kan loh. Berarti udah berapa kali? 3 kali dapat penghargaan sebagai eye serum terbaik se-Indonesia loh. Keren ini. Bagus banget ini. Di luar sana diakui sebagai produk bagus loh ini. Nggak tahu kalau di NASA kok malah kalau produk bagus malah nggak pada ngerti itu gimana ya. Kalau Anda ikutin Instagramnya Lakoku ini kemarin dapat penghargaan. Nggak tahu apa itu resesi, tentang komposisi NSTM. Pak tanya tentang komposisi NSTM. Yuk, boleh tanya Bu, mau tanya apa? Komposisi NSTM. Bapak Ibu seperti biasa ya. Boleh silakan. Sambil nunggu teman-teman yang lain kalau mau tanya silakan. Bapak Ibu, saya seperti biasa kalau saya nanti terngelak-ngelak saya izin terngombe-ngombe ya. Ini hari ini saya tinggal segini. Ini kurang lebih sekitar 700 mili. 700 mili. Boleh Bu, silakan Bu. Apa itu resesi Pak? Resesi atau resepsi? Kalau resepsi kemarin Mas Kaisang putrane Pak Presiden lagi resepsi tahun 2023 resesi ya. Larang pangan Pak, waduh larang pangan. Larang pangan ya. Sebenarnya kita udah pernah kok Bapak Ibu kena krisis moneter resesi itu udah pernah berkali-kali Indonesia itu. Larang pangan. Ya Bapak Ibu Zul mau tanya apa tak tunggu. Kalau NSTM yang bio ini apakah kandungannya sama dengan yang STM dulu? Sedikit berbeda Ibu Zul. Sedikit berbeda, ada yang hilang, ada yang ditambahi. Tapi kalau prinsip dasarnya NSTM itu kan yang utama kan trace mineralnya. Jadi kalau produk bahan baku atau komposisi yang lainnya kan sebagai pelengkap sebenarnya. Ya. Karena dapat komplain dari konsumen, komplainnya kayak gimana? Saya minum dulu ya. Komplainnya gimana? Mantewe Kalimantan Selatan hadir Pak. Halo Ibu Ayu Azanasa. Nduk nih stokis pudak Ponorogo hadir. Oke, halo Ibu. Nduk nih stokis pudak. Ya Pak Ibu. Itu tadi ya Ibu Zul ya. Kalau kandungannya kandungan pelengkapnya ada yang berbeda, tapi kalau komposisi utamanya trace mineral tetap sama. Dan secara prinsip kandungannya secara global nggak berubah banyak. Ya, Ibu Maya Hartini, selamat malam Ibu Maya Hartini. Ya Pak Ibu, yuk sudah ya Bu Zul ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan ngomong ini ya Pak Ibu. Resesi, nah katanya Ibu Maria Legiwati. Apa kabar Ibu Maria dari Lampung Tengah? Rambang mata nggak terasa ada perih-perihnya. Rambang mata nggak terasa ada perih-perihnya. Kalau pakai yang bio, nggak ada perihnya. Loh ya malah bagus tuh kalau nggak ada perihnya Bu. Oke, kalau pakai yang NSTM dulu ada perihnya. Kalau yang sekarang malah nggak ada. Ya malah bagus toh.
Yang penting kan bersihnya, bukan cari perihnya toh. Yang penting bersihnya, Bu. Ibu. Setelah pakai NSTM gimana? Bapak Ibu, yang utama Bu Zul dulu kan waktu di CMCK kan kita omongin ya. Jadi biar objektif ngetes rambang mata pakai NSTM, jarak berapa, misalnya berapa senti, 30 senti atau 50 senti atau 40 senti terserah. Ibu nulis sesuatu gitu ya. Nulis sesuatu atau ada tulisan apa gitu dilihat, kemudian dirambang dengan jarak yang sama. Setelah dirambang ada bedanya atau enggak, lebih cerah atau lebih bagaimana, itu ya Pak Ibu ya. Jadi bandinginnya bukan masalah perih atau enggak perihnya, tapi coba dengan cara seperti tadi yang saya sampaikan. Ada tulisan, jarak tertentu, lihat sebelum pakai dan sesudah pakai seperti apa. Jadi enggak melulu harus ada perihnya atau enggak ada perihnya ya. Itu ya Ibu Zul ya. Ibu Maria Legawati, puji syukur kabar sehat dan bahagia Pak. Alhamdulillah, ikut senang Ibu Maria. Oke ya Pak Ibu, yuk kita ngomong resesi ya. Sudah ya, kita ngomong resesi ya Pak Ibu. Nah, apa sih resesi? Saya juga belajar ya Pak Ibu, hari ini kita sama-sama belajar ya. Yang terpenting bukan resesinya itu apa. Pak, kenapa ya Pak semenjak mengkonsumsi NSTM ketagihan apa Pak Mujianto? Ketagihan apa? Mengonsumsi NSTM ketagihan apa maksudnya? Ya, halo Mbak Evina Damayanti. Mbak Evina sekarang di Lampung apa di Temanggung toh? Mbak Evina, apa kabar Mbak Evina? Oke Pak Ibu, yuk lanjut yuk. Udah 1/4 jam sudah speak-speaknya. Silakan kalau mau di-tag, kalau teman-teman mau dicolek-colek silakan Bapak Ibu. Hari ini saya nggak tahu berapa jumlah yang nonton, jadi saya sepertinya memang lebih bagus kayak gitu. Saya nggak tahu berapa yang nonton, jadi saya langsung loss aja ya. Kalau saya tahu yang nonton berapa, kadang kalau dikit saya tiba-tiba ngedown, nggak semangat. Alhamdulillah berkat NSTM segala keluhan dapat teratasi. Terutama penyakit kolesterol saya dulu sudah sampai 305, alhamdulillah sekarang selalu normal Ibu Maya Hartini. Wah keren, selamat Bu. Ibu Mahfis, apa kabar Bu Mahfis? Yuk Ibu, Bapak Ibu kita lanjut ya. Resesi, nah resesi. Nih tak kasih tahu resesi ya Ibu. Nih di medsos, di berita-berita update itu ada di CNBC Indonesia, ada di bisnis.com. Ngeri, Jokowi sebut awal 2023 resesi global bakal kejadian. Wah. Awas resesi, Sri Mulyani shock di 2023 bukan kaleng-kaleng. Serem banget ya beritanya ya. Serem banget beritanya. Resesi bukan kaleng-kaleng. Tapi ada kabar baik. Nah, kabar baiknya berikutnya dari Detik Finance, Bu Sri Mulyani sebut 4 negara ini bakal resesi. RI aman. Wah. Tenang. Cuman pertanyaannya, yakin aman? Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, resesi itu apa sih? Nah, tak kasih tahu Bapak Ibu. Ini sama-sama ya. Ini saya dapat dari bisnis.com. Resesi adalah di mana kondisi ekonomi negara sedang memburuk. Hal itu terlihat dari produk domestik bruto PDB yang negatif. Pengangguran meningkat hingga pertumbuhan real ekonomi bersifat negatif selama 2 kuartal berturut-turut, dan ini sudah Bapak Ibu ya, kalau negatif selama 2 kuartal sudah tahun 2021 kemarin. Resesi terjadi saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Keadaan itu terus menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat. Itu dari bisnis.com ya. Nah, kalau saya ya Ibu ya, saya punya punya ala saya, resesi ala saya. Berdasarkan apa yang saya pelajari selama 2 tahun terakhir ya, dari mulai 2020 ini ya Pak Ibu. Kita cerita-cerita teori dulu ya, nanti setelah itu bagaimana antisipasinya, bagaimana strategi kita ke depan ketika masa sulit seperti apa nanti kita bahas. Nah, ini yang gini Bapak Ibu. Resesi sebenarnya udah dimulai dari tahun 2020.
ketika COVID mulainya dari COVID. Nah, ketika COVID banyak negara lockdown, Indonesia juga lockdown, ekonomi terganggu. Ya, kita ngomong negara-negara seluruh dunia ya, nggak cuman Indonesia saja ya. Ini sorry Bapak Ibu, saya baca dulu ya dari Bapak atau Ibu Purnama Nainggolan. Saya sudah hampir 2 tahun meminum NSTM dan saat menjual NSTM selalu pede mendemokannya. Jadi NSTM sangat membantu saya baik kesehatan tubuh juga kesehatan kantong. Terima kasih Bapak atau Ibu Purnama Nainggolan ya. Nah, oke Bapak Ibu, Nainggolan ya. Biasanya kalau namanya Purnama Nainggolan itu orang Nganjuk ini. Nainggolan orang Nganjuk. Ya Bapak Ibu, nah tak ceritain kembali ke sini ya. Awal mulanya resesi yang mungkin terjadi, mungkin Bapak Ibu ya di Indonesia mungkin terjadi 2023. Itu awalnya sebenarnya dari COVID dulu. COVID, lockdown, ekonomi terganggu. Kita ngomong global seperti di Amerika, itu supply demand produk antara kebutuhan dan supply dan demand itu apa ya? Kebutuhan dan supply ya, supply itu apa? Supply itu pasokan. Nah, antara kebutuhan dan pasokan bermasalah. Banyak yang lockdown, kantor yang tutup, akhirnya barang ini yang masuk kurang Bapak Ibu. Sementara kebutuhan banyak, kebutuhan besar. Terjadi rush, terjadi apa namanya? Ngendon itu apa namanya? Nimbun barang macam-macam toh. Nah, itu karena khawatir supply dan demand bermasalah ke depannya. Nah, ketika supply-nya stop, demand-nya, permintaannya besar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Harga barang naik. Terjadi banyak sekali harga yang naik ketika COVID dan pasca COVID. Ya kan? Nah, itu salah satu cirinya inflasi itu seperti itu Bapak Ibu. Harga barang naik, uang beredar sebenarnya banyak uang beredar. Tapi nggak bisa beredar. Uang yang dipegang masyarakat banyak tapi nggak bisa beredar karena barangnya nggak banyak. Nah, ini yang terjadi di Amerika Bapak Ibu. Supply demand bermasalah karena Amerika itu banyak barang-barang yang dari luar Bapak Ibu. Dia negara yang ngimpor bahan makan macam-macam, ngimpor juga Bapak Ibu. Harga barang naik. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa terjadi inflasi Bapak Ibu? Nilai tukarnya uang jadi menurun, uang beredar lebih di Amerika Bapak Ibu. Stimulus itu apa? Bantuan keuangan, bantuan moneter itu gila-gilaan Bapak Ibu. Tahap 1 kurang, tahap 2 kurang, akhirnya tahap berikutnya unlimited Bapak Ibu. Jadi di sana kalau Anda jadi orang Amerika Bapak Ibu, Anda nggak ngapa-ngapain, dikasih uang 15 juta, 20 juta bahkan lebih. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Uang beredar ini banyak, tapi nggak ada barang, akhirnya barangnya naik, sehingga yang terjadi apa? Uang beredar lebih, bukan seolah-olah ya, memang benar nilai rupiah ini, nilai uang ini turun. Nilai uangnya turun. Kalau kemarin kita beli beras 10.000 dapat. Dalam kondisi inflasi, dalam kondisi resesi, itu 15.000 Bapak Ibu, 1 kilonya. Nilainya 1 kilo sama, tapi nilai rupiahnya atau nilai uangnya jadi lebih banyak. Akhirnya apa? Berarti kan nilainya turun, nilai uangnya kan turun. Ya. Sorry Bapak Ibu ya, agak sedikit mikir tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, di Amerika seperti itu Bapak Ibu, akhirnya uang banyak beredar. Uang beredar banyak sekali, demand-nya tinggi, supply-nya bermasalah karena banyak yang lockdown. Akhirnya terjadi stimulus, disuplai duit terus, akhirnya jadi itu tadi, inflasi besar. Di Amerika inflasinya sempat tembus hampir 10%, kurang lebih 9, sekian, sekarang udah mulai turun. Kemarin juga turun. Kemarin hari Selasa ada pengumuman inflasi turun. Nah, ekonomi sudah mulai bagus. Nah, Bapak Ibu, guna meredai inflasi, bank-bank ini biar duitnya nggak beredar di masyarakat lagi, ketika kondisi sudah dirasa demand-nya sudah mulai normal, ini bank itu menaikkan suku bunga. Suku bunga naik biar apa? Biar orang pada nabung di bank. Biar deposito di bank. Nah, celakanya Bapak Ibu, ketika suku bunga naik,
keuntungan bisnis menurun. Karena apa? Kebanyakan, sorry ya Pak Ibu, kalau kita ngomong no riba, nggak pakai bantuan bank, nggak utang bank. Tapi secara global, bisnis-bisnis besar di Indonesia pun di luar negeri, itu kebanyakan mereka pakai uang bank. Nah, ketika suku bunga naik, otomatis keuntungan bisnis menurun. Ya toh? Nah, ketika keuntungan bisnis menurun, mulailah yang namanya PHK, ya pemutusan hubungan kerja, banyak orang yang dipecat dan sebagainya, akhirnya pengangguran naik. Ketika pengangguran naik, ya otomatis daya beli masyarakat turun, akhirnya akan muternya cuma ke situ-situ. Bapak Ibu nggak usah paham, nggak perlu paham yang saya sampaikan. Intinya adalah ketika nanti terjadi resesi, biasanya yang terjadi harga barang naik, ya harga barang naik, kemudian pengangguran juga banyak bertambah, ya mulai ngebul Bapak Ibu kepalanya. Ini kok kayak ngomong ke zaman pelajaran ekonomi, ya Bapak Ibu ya bisa dipahami ya. Iya, semakin mahal. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu merasakan 2020 sampai ke sini sudah mulai loh Bapak Ibu, udah mulai naik. Sekarang udah mulai melandai lagi tapi belum berhenti. Nah, oke Bapak Ibu yuk. Nah, intinya Bapak Ibu, resesi atau krisis moneter itu sebenarnya nggak cuman baru besok terjadi ya Pak Ibu. Di Indonesia sudah ini ya Pak Ibu yang tercatat ya, yang saya alami dan lumayan parah itu ini ya Pak Ibu. Tahun 97-98 siapa yang alami? Sudah lahir belum? 97-98, jangan-jangan belum lahir. Ayo, siapa yang 97-98 sudah lahir? Ayo. Andreas Yuwono hadir bosku. Halo Pak Andreas Yuwono, apa kabar? Santi Purnamasari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loji Karawang hadir. Karawang ya. Ya Pak Ibu yuk. Sudah pada ngebul tak kasih penjelasan teori. Nah, ini tadi yang saya sampaikan cuman prolog aja Bapak Ibu biar ngerti ya. Bapak Ibu tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau Anda tadi ngerti itu ya, ngerti paham yang saya sampaikan ini hari ini. Yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu ngerti. Ya. Kalau Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini ngerti tentang konsep krisis resesi macam-macam, Bapak Ibu jadi ngetop loh nanti. Bapak Ibu ngobrol kayak gitu di PKK, di arisan, resesi itu kayak gini. Wah, Bapak Ibu langsung, wah teman-teman Anda langsung domblong. Kok pinter banget ya. Kuliahnya ngendi? Kuliah di Rabu malam. Saya udah punya 2 tahun 97. Loh, Ibu Purnama Nainggolan 97 udah punya anak 2. Usia berapa ya? Bapak atau Ibu Purnama Nainggolan ini? Sudah lahir Pak, saya lulus SMP. Ya, Bapak Ibu ya. 97-98 saya ikut demo itu. Saya ikut demo Orde Baru. Nah, Bapak Ibu ya, sudah lahir ya Ibu Siti Jumiati ya. Ibu Wasini Nasa, Ibu Maria Legiwati sudah SMP. Bu Maria Legiwati SMP toh? Berarti Ibu sama saya itu tuan saya dikit ya? Ubi Mudiaria tahun 97-98 udah kerja. Waduh ya wes, oke nggak apa. Berarti ya 53 tahun sekarang. Oh iya, oke. Selamat Bu atau Bapak. Ibu atau Bapak atau Purnama Nainggolan ini? Kalau harusnya Bapak. Cuman kadang ada Ibu pakai nama suaminya. Oke, Bapak Ibu. Nah, tahun 97-98 kita rupiah saya ngalami ya Pak Ibu, rupiah itu cuma 2.500 3.000 lah ya. Waktu itu bensin seharga segitu juga 2.500. Nah ketika 97-98 cebrut bisa tembus sampai ke 14.000 sekian, 14.700, hampir sama dengan sekarang loh. Gila nggak tuh? Dari 2.500 langsung melonjak ke 14.000 loh. Makanya waktu itu benar-benar chaos. Nggak cuma krisis moneter tapi krisis global. Kalau di Indonesia krisis politik lah, akhirnya Orde Baru turun, ada semua kayak kerusuhan, komplit ya. Oh Ibu Purnama Nainggolan ya, mohon maaf Ibu, saya panggilnya Bapak atau Ibu. Nah kemudian tahun 2008 2010 ini juga Bapak Ibu, ini juga krisis, tapi mungkin kita nggak begitu merasakan. Yang merasakan ini ke properti, karena memang itu imbas dari
prime mortgage-nya Amerika. Jadi krisis perumahan, krisis properti di Amerika berimbas ke Indonesia. Jadi waktu itu kalau Anda orang Amerika Bapak Ibu, Anda beli rumah di Amerika sana itu murah. Sorry, bukan murah, gampang. Anda mengajukan KPR bank di Amerika sana gampang. Anda nggak usah DP, cuman modal KTP. Langsung cair, langsung Anda boleh milih rumah tanpa KTP, tanpa jaminan, tanpa jaminan ya. Anda mau pengangguran pun modal KTP Anda bisa beli rumah waktu itu. Nggak ada BI checking, nggak ada rekeningnya bagus atau jelek, Anda punya uang atau enggak, pokoknya ketika waktu itu Anda beli rumah langsung di ACC dalam waktu 1 hari, kurang dari 24 jam. Waktu itu. Nah, tapi karena kebijakan yang tanda petik aneh Bapak Ibu, akhirnya banyak yang pada akhirnya macet. Berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, macet. Nah, macetnya nggak cuma 1-2, banyak. Karena memang orang nggak pakai DP, nggak pakai apa-apa, cuma modal KTP beli rumah. Akhirnya terjadi krisis. Nah, krisisnya sampai kemana-mana, Indonesia kena. Nah, 2020 sampai kita nggak tahu, itu juga resesi sebenarnya Pak Ibu, krisis loh. Kita itu udah krisis loh. Tahun 2020 itu kena krisis loh. COVID efek ditambah Rusia sama Ukraina perangnya sampai kapan kita nggak ngerti. Rusia itu punya di Eropa dia yang nyuplai gas, nyuplai macam-macam Bapak Ibu. Listrik juga dari Rusia. Jadi kalau Rusia lagi ngambek gitu, se-Eropa bermasalah, mesti kena kemana-mana. Nah, COVID efek ini belum selesai, tambah Rusia Ukraina. Tambah apa lagi nanti kita nggak ngerti. Ya, tapi yang jelas 2020 sampai 2000 kapan saya nggak tahu. Ya, tapi yang jelas hari ini sebenarnya masih resesi kita, masih krisis. Cuman lebih baik sedikit. Nah, yang kita khawatirkan efeknya sebenarnya, efek dari kebijakan ketika COVID tadi mengimbas ke 2023. Kalau Amerika jelas krisis. Nah, Indonesia kena atau enggak? Ya, semoga enggak. Tapi kena juga enggak apa-apa, yang penting kita sudah antisipasi. Ya Pak Ibu, Ibu Renita hadir. Halo Ibu Renita, apa kabar? Ibu Renita hadir, Ibu Renita Purwanto hadir, maaf telat. Alhamdulillah Ibu Renita telat ya, semoga positif. Nanti kalau lahiran cowok selamat, kalau cewek juga selamat. Ya Pak Ibu ya. Nih ya Pak Ibu. Tapi, kenapa kok saya ngomong resesi ya Pak Ibu? Saya cuma mau ngomong ini ya Pak Ibu. Ada satu fenomena yang menarik di balik resesi. Ada fenomena yang menarik di balik resesi. Apa itu Pak Ibu? Tahu nggak? Apa fenomena menarik yang terjadi di resesi, setiap resesi? Ayo. Fenomena yang sangat menarik. Kejadian yang menarik. Telat hadir maksudnya Ibu Renita. Ayo Bapak Ibu. Di setiap resesi ada satu fenomena yang menarik. Bapak Ibu, tahun 2020 itu resesi Anda merasakan apa? Ayo Bapak Ibu yuk. Reminding lagi. 2020 ngerasakan apa? Ngerasakan apa 2020? Nggak merasakan apa-apa? Nggak merasakan apa-apa? Atau nggak tahu atau nggak mau tahu? Ini ya Pak Ibu, ada fenomena menarik di balik setiap resesi. Setiap resesi ya Pak Ibu. Ini ya Pak Ibu. Nah, setiap resesi MLM, bisnis multi level marketing, itu berkembang lebih cepat. Merasakan nggak? Tahun 2020, NASA itu omsetnya gede-gede nih. Omset Anda waktu tahun 2020 bagaimana? Ayo. Gunung Kidul hadir Pak, maaf telat. Ini sama ini. Ibu Marni Adit NASA Tepus ini. Telat ya, saya alhamdulillah telat ya. Saya doakan semoga positif. Ya, nanti kalau cowok selamat, kalau cewek juga selamat. Ayo Bapak Ibu. Oh iya, omsetku 2020 meledak, alhamdulillah. No, betul toh? Setiap resesi
Hampir setiap resesi nanti saya kasih tahu juga. MLM berkembang lebih cepat di masa resesi. Seperti itu, selalu seperti itu. Tapi, nah ini Bapak Ibu, tapi ada tapinya sayangnya. Tapi, binary, money game, investasi bodong juga lebih cepat. Ayo, fenomena di balik resesi, MLM berkembang lebih cepat di masa resesi, tapi binary, money game, investasi bodong juga tumbuh cepat juga. Ayo. Siapa yang punya jaringannya balik kanan, ikut binary, ikut money game, ikut investasi bodong, ayo. Banyak, ya. Merasakan bisa jadi stokis saat pandemi. Oh, Mbak Eli Apriani omset naik. Halo Mbak Eli, omset naik ya waktu itu. Sekarang gimana omsetmu, Mbak? Yo. Gimana Mbak Eli omsetnya? Nah, itu Bapak Ibu. MLM apapun MLM-nya Bapak Ibu berkembang pesat lebih cepat di masa resesi. Tapi binary, money game, investasi bodong juga melesat, juga rame. Kritisnya berada sekarang Pak Rada sepi setelah Juli naik harga produk. Ibu Renita Purwanto, sebenarnya bukan masalah harga produknya naik, Bu Renita. Itu gara-gara CMCK sudah jarang diadakan. Kemarin lahir CDD Pak, siapa yang lahir CDD? Bu Eli. CDD yang seperti apa? Ayo omsetnya CDD berapa? Berasa sepi dagangan, harga semua naik, jadi bingung ngatur uangnya Pak. Ibu Uzuli Azhara. Ya, Bu Renita, ayo krisisnya sekarang rada sepi karena harga naik apa karena CMCK jarang ada, ayo. Nah, oke Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu fenomenanya adalah MLM berkembang lebih cepat di masa resesi. Ya pakai sengkai. Iya pakai sengkai itu gimana itu maksudnya? Oke Bapak Ibu, fenomenanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini yang saya mau sampaikan. Loh. Oh sorry, saya ngeliat harusnya ngetik ini. Nah ini Bapak Ibu, nih di masa resesi MLM berkembang, tapi ada bad newsnya Bapak Ibu. Bad newsnya apa? Berita buruknya. Berita buruknya binary, money game, investasi bodong jauh lebih meningkat, jauh lebih pesat daripada MLM yang murni. Tung. Beneran apa Ibu? Lihatlah transisi lagi. Sebentar, saya lupa. Nah, ini apa Ibu? Pertanyaan berikutnya kenapa? Tak ceritain ya, ketika zaman krisis ini. Sebentar, saya tak balik ke sini dulu. Nih. Tahun 98 ya, 98 sampai 2000 pasca krisis, sebenarnya kan itu lagi recovery dari krisis. Itu waktu itu perusahaan MLM banyak yang turun. Waktu itu justru malah binary, kanan kiri seimbang yang rame. Ada Yoshihiro, ada UBS. UBS itu dulu ambasadornya Marissa Haque, istrinya Ikang Fauzi. Ada macam-macam kanan kiri seimbang, produknya kaos harganya 500.000 dulu ya, zaman dulu aja udah 500.000 cuman dapat satu kaos. Ya, sorry. Nah, oke Ibu ya. Nah, kemudian 2008, 2010 juga banyak itu. Cuman saya waktu itu sudah nggak ngikuti karena waktu itu saya lagi itu ini 2008, 2010 banyak kan investasi bodong dulu waktu itu. Investasi bodong banyak banget. Ada yang ngalami nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah ikut money game zaman-zaman itu atau pernah terjebak di investasi bodong? Setor uang nanti berharap dikembalikan dalam jumlah berapa persen?
Ada yang 30%, ada yang 20% sebulan. Wah, siapa orang yang nggak kepencut ya toh? Nah, ternyata balik sekali 2 kali habis itu hilang orangnya. Ada yang ngalami nggak Bapak Ibu? Nah 2020 juga banyak atau Bapak Ibu? Investasi bodong banyak, kanan kiri seimbang juga banyak. Ada beberapa yang kemarin berakhir di pengadilan, ya toh, asetnya disita negara. Bener nggak Bapak Ibu? Saya nggak akan ngomong loh ya, tapi Bapak Ibu bisa ikutin sendiri. Di berita banyak sekali. Investasi bodong lah, binari kanan kiri seimbang yang produknya nggak masuk akal lah, macam-macam. Ya, oke Bapak Ibu lanjut ya. Saya nggak akan ngomong itu, tapi intinya seperti itu ya. Intinya setiap resesi selalu ada kabar baik, yaitu MLM berkembang baik, cuman diikuti dengan money game. Kerasa banget Pak sepi, apalagi harga naik semua, kasih harga konsumen nggak pakai ongkir, kita yang rugi karena yang deket ditarik-tarik, karena yang deket ditarik ongkir, pada nggak mau, sedangkan saya jauh butuh ongkir dari stokis. Ibu Parma Sol, Ibu konsumennya di mana? Kemudian yang dijual apa? Kalau Ibu jual yang untungnya tipis, dia nggak mau ongkos kirim, Anda sedih. Tapi kalau Anda jualan produk-produk yang untungnya banyak, Anda kasih free ongkir, tetap untung. Itulah kenapa yuk kita sering anjurkan cari produk yang untungnya banyak, karena ketika konsumen jadi gini, Anda jualan produk Bapak Ibu tambah ongkir, ini orang mikir loh, karena semua sekarang pada free ongkir. Anda mau dibelanja dimanapun juga banyak kan free ongkir promonya, ya kan? Nah kalau Anda jualan di online, Ibu Parma Sol, kalau Anda bisa kasih free ongkir, itu nilai lebih loh, nilai tambah loh. Jadi sesuatu yang menarik buat konsumen Anda loh. Nah, bagaimana cara kasih free ongkir? Nah, Anda bisa dapat produk yang harganya memang yang laba ecernya tinggi. Jadi misalnya kepotong ongkir 10.000, 20.000, untung Anda 100.000, tetap untung 80.000. Kalau Anda jualan produk yang untungnya cuma 10.000, 15.000, buat ongkos kirim 20.000, nombok. Ya kan? Nah kalau Anda mau produk yang kecil-kecil, yang untungnya tipis, harusnya mainnya quantity. Beli 2, kalau beli 3 gratis ongkir. Anda hitung ongkirnya berapa. Jangan sampai Anda malah keberatan, Anda merasa, oh ongkirnya terlalu berat, Anda malah kehilangan customer. Iya toh? Nah kembali lagi ya, bisa dipahami ya Ibu Parma Sol. Oke, itu Bapak Ibu bad news-nya Bapak Ibu seperti itu. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, kalau Anda ngikuti tadi, kenapa kok ketika pasar resesi orang lebih seneng tanda petik ke binari, ke money game dan lain sebagainya. Ayo, kenapa Bapak Ibu? Biar saya ngecek Anda masih di sini atau enggak. Iya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ya, kenapa? Jadi gini, wes. Ketika resesi, tadi Bapak Ibu barang-barang mahal, ya kan? Barang-barang mahal. Kemudian banyak pengangguran, PHK di mana-mana. Kuncinya itu Bapak Ibu, kuncinya 2 ini. PHK dan barang mahal. Kemudian ketika krisis ekonomi atau resesi, banyak yang di PHK dan sebagainya. Tapi tetap di krisis ekonomi, binari, money game lebih ramai daripada MLM murni. Karena apa ayo? Bapak Ibu yuk. Sambil saya ngecek Anda paham atau enggak paham yang saya sampaikan. Ini karena prolog. Ibu Elia Apriani pintar sekali karena terlihat lebih mudah mendapatkan uang. Bukan terlihat mudah, memang mudah. Lebih simpel nanti kita bahas. Ada satu jawaban bagus dari Ibu Eli. Biar cepat kelihatan hasilnya Pak, kalau money game Ibu Hayati Stokis NASA. Pintar semua ini, berarti ngikuti dari awal. Ayo, yang lainnya ayo. Saya minum lagi ya Pak Ibu ya. Saya kalau malam nggak makan Bapak Ibu, jadi saya banyak minumnya. Rewardnya mereka menggiurkan Pak. Nah, Ibu Nita Setiawati. Kenapa ayo? Rewardnya menggiurkan. Biar cepat kelihatan hasilnya Pak kalau money game.
kelihatan hasilnya cepat, lebih mudah mendapatkan uang. Apalagi Bapak Ibu, ayo. Kenapa? Bu Nurasia Zamil Bekasi hadir. Kenapa? Di era krisis, di era resesi, money game berkembang pesat, jauh melampaui MLM yang murni. Kenapa? Ibu Sri Handini apa kabar? Hasilnya instan, Pak. Gimana Bu Sri Handini? Omset baik-baik saja? Hasilnya instan. Apalagi ya Pak Ibu? Nih, tak lanjut ya Pak Ibu ya. Ding. Pengen coba-coba Pak, siapa tahu sukses. Karena lebih menarik Pak dengan iming-iming bunga sekian persen dan lain-lain. Investasi bodong. Ya, betul. Nih Bapak Ibu, kenapa MLM berkembang? Dan kenapa juga MLM atau binari money game lebih cepat berkembang daripada MLM? Ya, pengen coba-coba siapa tahu sukses. Ya bolehlah. Apapun Bapak Ibu. Ding. Nih kuncinya ini Bapak Ibu. Kuncinya ini saya ambil dulu. Nah, kuncinya Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu, karena tidak mau capek-capek, cukup mantengin HP aja, pengen cara cepet. Ini Bapak Ibu, kuncinya kan ini Bapak Ibu. Kuncinya adalah waktu krisis ada PHK. Angka pengangguran naik. Bapak Ibu, orang yang sudah bekerja ini kan banyak juga yang berkeluarga Bapak Ibu. Banyak yang berkeluarga, banyak yang kebutuhannya kan nggak berhenti. Walaupun dia di PHK kan kebutuhannya tetap. Bahkan nambah, karena harga-harga pada naik. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika di PHK, angka pengangguran naik, butuh uang cepat. Betul nggak Bapak Ibu? Butuh uang. Nah itulah kenapa MLM berkembang waktu itu. Di di masa krisis karena itu. Karena banyak PHK. Nah ini gara-gara money game, bisnis nasar dianggap bisnis haram oleh sebagian orang. Nah itu Ibu Renita. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu kembali ke sini ya. Ketika orang di PHK, sementara kebutuhannya rumah nggak terpenuhi, ya toh, dia naik tiba-tiba jadi pengangguran, mau nggak mau kan dia butuh kerjaan lain, tanda petik kerjaan, ya kan? Nah makanya nanti kalau Anda tiba-tiba nanti di resesi, atau sekarang pun Anda sudah ngalami tiba-tiba banyak orang yang daftar, ya emang seperti itu. Masa ini masa sebenarnya kalau untuk membership masa ini mulai menyenangkan ini ya Pak Ibu, mulai menyenangkan. Karena orang sudah mulai kebutuhan hidupnya naik, dia was-was akan ancaman PHK. Nah, ini Bapak Ibu, akan banyak orang member datang ke Anda nanti. Kabar baiknya itu. Tapi kabar yang kurang baik, bisa jadi dia ikut ke Anda atau dia ikut yang lain. Atau mungkin bahkan downline Anda yang akan kepencet sama binari atau money game. Butuh uang, betul lah Ibu ya. Butuh uang nanti dari orang yang di PHK ini ada yang butuh uang ini, ada yang akan sebagian masuk ke MLM murni, termasuk NASA, ada juga sebagian yang masuk ke binari, money game dan sebagainya. Kok saya kayaknya ngomong sendiri ya? Bapak Ibu masih sama saya enggak ini? Bapak Ibu sorry, suara saya jelas ya. Suara saya jelas ya. Saya harap jelas, jangan-jangan pada nggak dengar saya ngomong apa ini. Halo Bapak Ibu, masih dengan saya nggak? Tolong diketik dong. Masih di Rabu malam atau enggak ini? Masih ngobrol sama saya enggak ini Bapak Ibu? Saya takutnya saya ngomong sendiri, ini ketawa-ketawa sendiri maka ngedian saya. Ya Bapak Ibu masih sama saya? Ketik masih dong. Biar saya juga semangat ini. Saya nggak tahu yang nonton berapa ini. Karena sengaja ditutup sama Mas Lalang, biar saya nggak tahu yang nyimak berapa. Masih ya? Masih nggak apa-apa Mas, santai aja Mas. Masih ya? Oh, masih, untung aja jangan masih loh. Saya pikir saya ngomong dewe malah ngedian saya ngomong yang dewe. Emang agak berat Bapak Ibu. Yang saya sampaikan hari ini berat, terus terang saya bosen ngomong yang gitu-itu aja, makanya saya agak sedikit
ngomong yang agak aneh, karena saya yakin hari ini apa yang saya sampaikan nggak akan pernah ada di tempat lain. Bahkan orang manajemen pun mungkin nggak akan ngomongin ini. Padahal kita perlu persiapan untuk tahun-tahun ke depan. Nah, kalau saya sudah siap, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan sudah setahun 2 tahun ini saya menyiapkan kalau terjadi resesi sudah saya siapkan. Nah, oke Bapak Ibu ya, lanjut ya. Semoga paham ya. Ini Bapak Ibu. Ya, oke. Nih. Nah, sekarang Bapak Ibu, NASA melawan binari atau money game, bagaimana strateginya? Nah, yang paling penting ini ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting ini strateginya piye? Kan gitu. Strateginya apa dan bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ya nilai tambah. Sebenarnya waktu kemarin saya mau ngomong nilai tambah tapi nggak batal terus, tapi anggap saja ini nilai tambah. Yuk, ini pelajaran baru Bapak Ibu. Nilai tambah NASA dibandingkan bisnis money game atau binari ya Pak Ibu. Ini ya Pak Ibu. Yang jelas produknya kita lebih banyak. Kalau binari biasanya produknya cuma sedikit. Nggak nyampe 5, kadang cuma 2, cuma 3. Kalau ada yang punya 3 atau 5 itu udah banyak banget. Binari kanan kiri seimbang biasanya produknya cuma dikit. Nah, kita punya nilai tambah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Anda ketemu orang yang bingung dia mau menentukan NASA atau binary, Anda bisa ngomong Bapak Ibu bahwa produk kita itu banyak. Artinya ketika lebih banyak produk dan produknya juga variatif ya. Mulai dari dapur, kamar mandi sampai wajah sampai komplit semuanya ada di NASA. Ya, produk banyak ini jadi nilai tambah kita Bapak Ibu. Nilai tambah kita. Produk variatif juga nilai tambah kita. Dan ngomong soal sejarah, kita juga berdiri sudah lama, sudah 20 tahun. Ya, ini nilai tambah juga Bapak Ibu karena biasanya banner-banner ini paling akan bertumbuhan ini paling paling umurnya baru setahun, baru setengah tahun, ya toh. Ini belum masih produknya juga belum lengkap, kadang masih perlu pembuktian di lapangan. Ya, memang rewardnya menarik, memang marketing lainnya dia lebih sederhana. Tapi ya itu tadi ya Pak Ibu. Kita punya nilai tambah berdiri sudah lama, artinya sudah teruji. Dan Bapak Ibu ini punya beberapa brand terkenal. Kita punya brand terkenal loh. Baterainya habis. Tes Bapak Ibu, tes. Suaranya sempat hilang. Tes Bapak Ibu, suara saya kembali. Oh, ya habis baterainya Bapak Ibu. Pak, kok nggak ada suaranya Pak? Suara hilang Pak. Suaranya hilang. Wah, berarti kayaknya minggu depan juga harus seperti ini Mas Lalang, Mas. Biar pada protes, memang sengaja dimatiin aja. Pokoknya nanti baterainya habis, nggak usah diganti dulu. Nanti kalau udah protes, berarti nyimak ya. Minggu depan kita pasti ada yang kayak gini. Pokoknya jangan sampai nggak ada. Pokoknya harus ada baterainya habis. Jadi nanti ada yang Pak, suaranya hilang Pak, atau kapan-kapan besok kameranya dimatiin, jadi ngerti gelap, ada suaranya nggak ada orangnya. Nah, pokoknya meriah pokoknya Rabu malam ini. Pak Wuri suaranya nyaring Pak. Oh iya Bu Rosmina, Ibu udah pernah ikut CMCK belum? Nah, suara saya nyaring banget. Nyaring cenderung cempreng. Ya Pak Ibu, kembali ke sini ya, nilai tambah ya. Produk kita lebih banyak, produk juga bervariatif, berdiri sudah lama, beberapa produk punya brand yang terkenal. Ya, kemudian
NASA ini orientasinya jangka panjang memang. Ini bisa jadi nilai tambah, bisa juga bukan nilai tambah. Orientasi jangka panjang. Yuk kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi binari juga punya nilai tambah Bapak Ibu. Jadi kita seperti saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Di strategi perangnya Sun Tzu, saya pernah ya waktu itu membahas strategi art war-nya Sun Tzu. Kita tahu atau mengenal untuk bisa memenangkan peperangan, kita tahu diri kita juga tahu musuh kita, ya. Nah, nilai tambahnya apa, nilai plusnya apa? Saya nggak akan ngomong nilai negatifnya, Bapak Ibu, karena kalau nilai negatifnya banyak, kita nggak akan ngomong negatifnya, tapi kita ngomong positifnya. Bapak Ibu, nilai tambahnya binary atau money game kanan kiri seimbang itu marketing plan-nya simple banget. Ya kan NASA kan wise kayak gitu ya. Kalau binary itu simple. Anda cuma ngajak 2, 1.500 dapat 500. Kan selalu seperti itu. Atau Anda ngajak 2 juta, Anda dapat 2 juta. Sangat simple. Dia mainnya di mana? Dimainnya di harga produk yang di markup gila-gilaan. Kemudian cepat dapat duit, itu nilai tambahnya Bapak Ibu. Itu yang bikin money game itu menarik, binari itu menarik. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, banyak loh ya. Saya ngomong apa adanya loh ya. Banyak loh teman-teman NASA yang merasa NASA kok lama karena mungkin upline-nya kurang bijaksana tanda petik, sehingga pokoknya ini caranya gini nggak mau tahu cara yang lainnya. Banyak yang akhirnya desperate, putus asa, akhirnya pindah ke money game. Ada nggak? Ayo jujur, saya banyak Bapak Ibu ketemu dolen-dolen saya juga banyak yang ikutan money game karena ya Bapak Ibu tahu sendirilah ya, karena emang lebih menarik. Sementara kadang di beberapa tempat di NASA ini sistem terus yang digenjot, 100 poin terus yang digenjot, akhirnya capek lama, akhirnya berangkat ke money game. Akhirnya ya kita nggak akan ngomong itu, tapi udah biarlah. Nah Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu apa yang saya sampaikan? Yuk, kemana aja ini Bapak Ibu? Jam 9. Kok sepi? Kok sepi Bapak Ibu? Pada kemana? Bisa dipahami Bapak Ibu apa yang saya sampaikan? Seperti biasa Bapak Ibu, saya akan muter-muter dulu biasanya, biar Anda paham. Bisa ya? Paham ya? NASA punya nilai lebih, nilai tambah, tapi money game juga punya nilai tambah yang itu menarik untuk sebagian besar orang. Nilai tambahnya marketing plan-nya binary sangat simpel. Ngajak 2 dapat duit. Ya, cepet banget dapat duit. Nah, ini Bapak Ibu. Yuk, sekarang Bapak Ibu, kalau Anda pengen menang melawan binary, ayo Bapak Ibu kita jedek-jedekan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ini binary ini senjatanya ini Bapak Ibu, tak kasih lihat lagi ya. Binary atau money game ini kekuatannya ada di sini. Marketing plan-nya simple, cepat dapat duit. Kira-kira Bapak Ibu, gimana caranya kita bisa menang melawan binary atau money game? Yuk, biar mikir. Ayo Bapak Ibu, kalau Anda aktif saya juga semangat. Gimana caranya Bapak Ibu? Biar kita bisa menang melawan money game. Dari nilai tambah yang marketing plan simple, cepat dapat duit ini. Gimana caranya? Ayo, kita yang pada ngantuk ini. Ada jam 9. Ayo, piye. Ayo Bapak Ibu. Wah. Ayo Bapak Ibu. Bisa nggak memahami, kemudian bisa nggak jawab pertanyaan saya ini? Semua punya nilai tambah. NASA punya nilai tambah, proknya banyak, variatif, berdirinya udah lama,
punya banyak brand terkenal, orientasi jangka panjang. Tapi Binary juga punya nilai tambah. Marketing plan-nya simple, cepat dapat duit. Nah, sekarang Bapak Ibu, gimana caranya kita bisa menang melawan Binary ini dari dua yang saya sampaikan tadi? Ayo, bicara nih. Caranya kenalkan produk yang lebih variatif, lebih banyak untung dan menarik. Ibu Zuli Azhara menarik. Jawabannya menarik. Jawabannya masuk, sedikit masuk. Ayo. Keunggulan bisnis NASA. Keunggulan bisnis NASA. Keunggulan bisnis NASA ada. Keunggulan bisnis NASA gini. Gitu ya. Binary tidak bertahan lama, berhenti perekrutan, berhenti pendapatan. Boleh. Nah, kalau dia senang rekrut. Kalau dia senang rekrut dan bisa ngerekrut, berarti kan nggak berhenti. Nilai tambahnya NASA itu lebih banyak, Pak. Itu perlu kita utarakan. Boleh, teorinya seperti itu. 7 keunggulan bisnis NASA, oh ya boleh lah, 7 keunggulan bisnis NASA. Yakin 7 keunggulan bisnis NASA bisa mengcover Binary? Ya mungkin, bisa, boleh. Kenalkan produknya yang hebat, boleh juga. Binary juga sekarang banyak produknya yang hebat loh. Nah, Bapak Ibu, kalau strategi saya beda, Bapak Ibu. Kalau kita ini kan nggak punya nih, marketing plan kita kan ribet ya, sementara Binary simple. Kita ini kan dapat duitnya agak lama. Kalau kita bangun sistem kan kesuwen ya. Nah, kalau mereka kan cepat dapat duit. Bapak Ibu, kalau misalnya ini, saya kasih ini sebentar, nih saya mikir sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, bikin konten yang keren Pak, oh ya wes, bikin konten yang keren boleh. Beri reward pada reseller Pak untuk produk bestseller. Contoh jual NSTM 10 botol dikasih gaji 500.000, kita masih dapat untung juga Pak. Boleh. Jual produk yang powerful dengan eceran yang hasilnya luar biasa, modal 280 jadi 3 juta. Boleh. Nih Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu, kalau misalnya ini nilai tambahnya Binary dan Money Game, kita ambil, kemudian kita masukkan ke NASA. Sehingga yang jadi nilai tambahnya Binary juga jadi nilai tambah di NASA. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Menarik nggak Bapak Ibu? Mikir ya, kalau hari ini memang mikir, nggak ngerti Bapak Ibu, saya seneng kok mikir. Saya seneng mikir, makanya saya ajak Anda untuk mikir. Kira-kira Bapak Ibu, kalau nilai tambahnya Binary ini kita ambil kita masukkan sebagai nilai tambahnya NASA. Kira-kira NASA jadi lebih unggul tidak? Kira-kira NASA jadi jauh lebih unggul atau tidak? Kira-kira NASA jadi lebih powerful nggak dibandingkan Binary atau Money Game? Nggak ngerti Pak. Ibu Mardianti NASA nggak ngerti, nggak nyimak dari awal atau memang bahasa saya terlalu tinggi? Aduh, ya wes, nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, wes nanti Anda puter, saya yakin nggak banyak yang paham langsung seketika, nggak apa-apa. Wong ini memang jarang dibahas di NASA dan memang mungkin nggak dibahas. Wes intinya gini ya Bapak Ibu, wes nilai tambah Binary ini tak ambil nih, marketing plan simpelnya tak ambil, cara cepat dapat duitnya tak ambil ke NASA, sehingga si Binary ini punya nilai tambahnya tidak jadi nilai tambah lagi. Wes bahasaku tambah angel loh, wes nggak apa-apa. Nggak apa-apa wes. Kesimpulannya, cari cara. Kalau marketing plan jelas kita nggak mungkin merubah. Ya toh, kita nggak mungkin merubah marketing plan. Kita nggak mungkin merubah marketing plan. Marketing plan saya
Caranya Pak, biar simpel di NASA. Nah ini Ibu Dia Paramita paham. Kalau marketing plan simple di NASA agak susah karena memang marketing plan-nya udah seperti itu. Mau merubah marketing plan itu ribet banget. Urusannya sama manajemen, urusannya sama perusahaan. Dan merubah marketing plan mesti banyak pembelajaran, mesti banyak macam-macamnya ya. Tapi kita bisa ngambil satu. Cepat dapat duitnya ini kita ambil nih. Nilai tambahnya Bannery, cepat dapat duitnya kita ambil. Sebentar. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Jadi cara dapat duitnya Bannery ini kita ambil. Kenapa toh Bannery itu kok lebih cepat berkembang, lebih banyak yang ikut? Karena sebenarnya kan cara dapat duitnya lebih mudah, lebih simpel, lebih gampang. Ya toh? Ya toh? Ya. Karena dia dapat duitnya lebih gampang. Sementara di paradigma kita semua di awalnya cari uang di NASA itu jangka panjang banget, nggak bisa sekarang dapat duit. Betul ora Pak Ibu? Yang ada di paradigma orang umum, Anda pada awalnya dulu, saya pada awalnya dulu, sebelum ketemu produk powerful, sebelum ketemu NSTM, sebelum ketemu produk yang lain-lainnya kan cari duit di NASA tuh wangele ram, harus membangun itu kan Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya ini ya Pak Ibu, kita cari cara agar dapat duitnya cepat. Bisa dipahami sekarang? Harusnya bisa. Kalau seandainya rewardnya money game dibikin ke NASA semua, misalnya ya toh, gampang. Atau itu tadi, cara dapat duitnya diambil, cara dapat duitnya cepat tadi diambil, diaplikasikan di NASA. Pertanyaannya adalah bagaimana? Gitu emang hari ini saya terlalu memusingkan Anda semua. Ini ya Pak Ibu. Lagi-lagi kembali ke sini ya Pak Ibu. Lagi-lagi kembali ke sini. Sistem atau jualan? Pengen lama atau cepat? Ya kan? Benar nggak Pak Ibu? Ayo. Sistem atau jualan? Sistem lama tapi lebih kuat, lebih jangka panjang, lebih pasif income lah, kayak gitulah, ya toh. Jualan cepat, tapi gini mas komplit. Pokoknya mesti ono positif negatif ya kan. Selama ini kan kita terkanu toh Pak Ibu. Kita ini kan sistem tok. Nanti kemudian ada orang yang jualan tok. Akhirnya musuhan nih. Kubu sistem dan jualan musuhan. Yang sistem ngomong, penjual yo, jualan yo, yang jualan, wah sistem yo, orang rampung-rampung, orang munda-munda. Gitu-gitu doang ya. Terserah lah, saya nggak akan ngomong bagus, positifnya, negatif, Anda udah tahu semuanya. Ya, kalau saya Bapak Ibu, kenapa daripada kita ngomong, you sistem, aku jualan, atau aku sistem, you jualan, kita nggak mungkin bersatu. Kenapa nggak kita pakai sistem dan jualan, jadiin satu? Misalnya nih, dua-duanya ibu bundanya Eka Fahir. Misalnya, wes yuk kita ngomong, wah Pak tapi upline saya aku kudu ngomong sistem, ya wes rapopo sak karepmu. Sak karepmu. Gabung tapi paket produk. Saya dulu pernah melakukan ini ya Pak Ibu. Gabung plus paket produk. Bukan cuma gabung 200.000. Gabung paket produk. Misalnya, jadi paket produk misalnya kalau Anda mau gabung, gini loh Bapak Ibu, saya dulu lakukan Bapak Ibu, jadi waktu itu kalau ada member ikut saya, waktu itu saya banyak member gabung karena saya buat iklan, buat iklan di majalah. Orang gabung, bahasa saya agen. Agar saya free ongkos kirim, saya daftar, saya minta datanya by WA atau SMS, saya isikan formulirnya, minimal belanja 1,5 juta atau lebih, kalau 1,7 lah, 1,7, 1,8 atau 2 juta boleh. Pamrih apa? Tujuannya apa? Biar yang ngasih ongkos kirim, kalau kita belanja pakai stokis kan
kita dapat per 1.500.000-nya kan dapat ongkos kirim, gratis ongkos kirim di Jawa. Ya. Nah, saya kasih kalau Jawa 1,8, kalau luar Jawa 2,5 atau 2 juta. Yang terjadi apa? Saya dapat member, mereka dapat produk sekaligus, dan saya dapat member sekaligus belanja produk senilai 2 juta atau 2,5 juta. Kenapa nggak pakai sistem itu, Bapak Ibu? Daripada Anda, ini jualan, ini sistem, ini nggak jualan, ini nggak sistem, kita polemik di situ terus, nggak selesai-selesai. Kenapa nggak kita gabungkan? Membership boleh kok, tapi ya paket jualan, paket produknya juga ditingkatkan. Jangan cuma 200.000. Mulai bingung apa yang saya sampaikan, nggak apa-apa. Karena ini sesuatu yang baru. Itu saya lakukan, Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan, mesti saya lakukan. Nah, ini saya lewati aja. Nih, ke sini dulu. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, saya sebenarnya mau ke sini. Sebenarnya ini nanti, tapi karena nanti tak kasih tahu dulu. Bapak Ibu kemarin dapat WA kayak gini, Bapak Ibu, atau dapat di mana? Di Facebook, di WA, di grup WA. Ada ini yang posting Pak Agus Amin. Saya izin saya tampilkan karena nanti ada hubungannya sama ini. Bapak Ibu jualan VS bisnis jaringan. Ibu Mardianti Nasa ngemil dulu Pak, udah agak oleng. Siapa yang agak oleng, Bu? Saya ya? Jangan-jangan Ibu ngerasa saya oleng ya? Saya nggak oleng Pak Ibu, saya kalau malam memang nggak makan. Tadi sudah saya makan tadi. Saya tadi maghrib sudah makan. Makannya bukan makan nasi ya Ibu. Saya minum jus telur. Jus putih telur. Proteinnya tinggi. 1/4 kilo. Jadi proteinnya kurang lebih sekitar 25 gram. Ada toh di grup WA? Kembali ke dulu lagi, dulu paket member plus produk NCX. Tuh Ibu Nova, berarti Ibu Nova pernah ngalami namanya paket promo, betul ya? Tuh, menarik. Saya dulu jalan promo keren loh, Ibu. Tapi kan sekarang udah nggak ada programnya ya. Sekarang kita pakai model yang saya tadi. Ini apa Ibu? Jualan versus bisnis jaringan. Satu orang menjual 1.000 pieces per bulan atau 1.000 pitra menjual 1 pieces per bulan. Ibu milih yang mana? Ayo, saya tanya Bapak Ibu. Ibu milih 1 menjual 1.000 atau 1.000 menjual 1? Nih, 1.000 kali 1 atau 1 kali 1.000? Yuk. Waktu kita masih panjang Bapak Ibu. 1.000 kali 1 atau 1 kali 1.000? Ada berapa orang Mas yang nonton Mas? Tahu nggak? Hah? Berapa? 50. Oh ya, lumayan lah ya. 1.000 menjual 1 atau 1 menjual 1.000? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Diah Paramita 1.000 menjual 1. Bundanya Eka Fahir 1.000 kali 1. Ibu Fitriana Nasa 1 kali 1.000. Ibu Mardiati Nasa 1.000 kali 1. Milih itu ya, 1.000 kali 1. Apalagi ayo, 1.000 kali 1 atau 1 kali 1.000, ayo, saya tunggu. Biar saya tahu Anda ada di mana. 1.000 kali 1. 1.000 menjual 1. 1 menjual 1.000. 1 menjual 1.000 ya wes. Ya Pak Ibu, 1.000 kali 1 ya, Ibu Sri Andini ya, 1.000 orang jual 1. Berarti kalau ada 1 orang yang sakit, yang 999 masih ada gitu ya. Kalau 1 kali 1.000, 1 hilang semuanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau minta Anda untuk milih ini ya Bapak Ibu. Anda milih mana, rumah atau mobil? Ayo, kalau sekarang pilihannya bukan lagi 1.000 atau 1.001, ini ada 2 pilihan. Ini sebenarnya udah pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa yuk.
Bapak Ibu milih mana? Rumah, mobil? Rumah. Salah Pak, 1000 kali 1 baru mudeng. Ya wes terserah. Ibu Nita Setiawati. Ayo, milih rumah, mobil. Rumah. 1000 kali 1. Ibu Kristina Catur. Yuk, ini dulu pernah saya sampaikan, tapi sepertinya memang perlu saya ulang lagi. Kayaknya minggu depan saya ngulang yang dulu-dulu aja ya. Saya malah basic-basic semua. Saya juga nggak mikir lagi buat per 2 minggu saya stres loh buat materi kayak gini tuh stres loh. Jangan pernah dikira kurang ngomong tok, kita ngomongnya lancar tapi wah stres. Karena mau ngomongin yang sama kayaknya udah pernah dibahas, apalagi model saya kan kalau sama kan males ngomong yang sama terus. Mobil Pak untuk penunjang kerja biar bisa beli rumah impian. Ibu Diah Paramita pinter jawabannya. Yuk. Rumah, mobil. Rumah ya. Yo. Kalau ini emas, uang. Ya, sekarang ganti. Emas, uang. Ya, biar Anda ngerti, paham nanti alurnya. Emas, uang. Kayaknya banyak yang lupa ini berarti yang saya sampaikan dulu. Makanya milihnya mobil, rumah. Ya wes gak apa-apa. Ya namanya orang tuh kadang batuk yang disampaikan lupa itu, kadang kejeduk lupa. Ayo sekarang emas, uang. Emas, uang. Tuh, kok pada stop? Emas, Ibu Rinawati, emas. Ini nilainya sama loh ya. Misalnya emas ya, misalnya senilai 100 juta ya. Emas 100 juta atau uang 100 juta gitu ya. Emas, ya wes yuk, uang. Ibundanya Eka Fahir, uang. Ibu Mardianti Nasa, emas. Ibu Kristina Catur, emas. Halo Mbak Puziati, uang. Ibu Renita, emas. Kayaknya Bu Renita dulu pernah ikut deh. Iya Pak, ngulang yang dulu aja karena dulu saya belum ngerti. Ya wis ngulang, ya wis. Enak kalau ngulang itu enak wis toh. Saya nggak usah mikir, saya cuma tinggal baleni. Ya wis mulai kan tahun depan juga beda ya. Oh, nanti tak ulang aja yang mulai tahun 2020 ya. Ulang lagi ya. Emas ya wis nggak apa-apa. Sudah? Ada yang mau jawab lagi? Yuk, 8 komen lagi. 8 komen lagi. Waduh, saya kebelet pipis ini. Kalau saya break toilet boleh nggak Bu? Ini toiletnya jauh ya. Ya, Bu Sri Andini inget ya. Bu Sri Andini inget. Ya, biasanya tuh yang lain ikut-ikutan. Sudah? 6 lagi ayo biar ikut-ikutan toh, begitu ada satu yang kayak gitu terus ikut-ikutan lainnya ikut-ikutan. 3 lagi yuk, siapa yuk? Itu akhirnya pada dua-duanya. Tadi mobil, rumah, emas, uang, gitu. Yuk 3 yuk. Bu Sri Andini tak ingetin akhirnya terus dua-duanya padahal tadi emas yo. Yuk 3 lagi. Yuk tambah 3 yuk. Enggak, stop. Ya wes. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suruh milih rumah atau mobil, saya mau rumah dan mobil. Kalau suruh emas atau uang, saya milih emas dan uang. Kalau emas tahan krisis semakin tahun tidak akan turun malah makin naik. Kalau saya Bu Renita, kalau ada yang ngasih emas, saya terima. Kalau yang ngasih uang, tak terima. Bapak Ibu paham maksud saya? Saya tanya tadi ya Bapak Ibu. Rumah mobil. Kalau saya, rumah dan mobil. Ada emas dan uang.
Saya mau mana? Ya saya emas dan uang. Katanya tadi suruh milih. Tadi katanya suruh milih. Ya milih ya boleh kok. Milih atau juga boleh, milih dan juga boleh kok. Milih semuanya juga boleh kok, nggak harus salah satu. Kan suruh milih Pak, harus protes. Oh milih Pak, dua-duanya juga boleh kok. Itu lagi Bapak Ibu, sorry, kembali ya. Ini ya Pak Ibu. Banyak di antara kita tuh suruh milih. Makanya tadi kan sering tahu kita sampaikan, pilih kaya tapi sakit, ya, atau miskin tapi sehat. Ya, Ibu sering tahu kayak gitu. Emas dan uang, dikasih kok nolak. Lah ini Ibu Rian stokis nasa serang ini pinter nih. Dikasih kok nolak, yo. Dikasih kok nolak. Lah Anda boleh kok punya semuanya Bapak Ibu. Ini ada mobil, ada rumah. Anda punya semuanya juga boleh kok. Ya nggak? Tanyain Bapak Ibu sekarang lagi-lagi yo. Kita latihan lagi biar Bapak Ibu ingat. Bapak Ibu milih kaya tapi penyakitan, kaya tapi sakit, atau miskin tapi sehat. Ayo. Saya tak pindah dulu. Ini nggak ada di situ, nggak ada di PowerPoint. Ayo Bapak Ibu tak tanyain. Bapak Ibu milih kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat? Kaya dan sehat. Sudah mulai ini, sudah mulai on the track ini. Kaya dan sehat. Kaya sehat selalu Pak. Loh ya loh. Tadi kalau saya murid, kalau betul setuju Pak murid tadi, itu malah Ibu Nurlia Hemutus miskin. Milih kaya tapi sehat Pak. Bapak Ibu semua ada di sini ya Pak Ibu. Tidak milih dua-duanya Pak, milih sehat dan kaya. Bapak Ibu, kita ini manusia Bapak Ibu. Kita ini manusia. Kita bisa menentukan dan bukan atau. Kita bisa milih semuanya. Boleh. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau semua hubungannya sama nikmatnya Tuhan, nikmatnya Allah. Semua kemewahan di bumi ini kan boleh toh. Anda Pajero atau Alphard? Lah kalau boleh ya Pajero sama Alphard toh. Iya nggak? Rumah atau kos-kosan? Lah kalau bisa rumah dan kos-kosan dong. Iya nggak Bapak Ibu? Bener nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Teorinya kan seperti itu toh. Nah tapi lucunya ketika kita kembali ke sini tadi, 1000 atau 1000 kali 1 atau 1 kali 1000, kenapa dannya nggak main lah Pak Ibu? Lagi-lagi kembali ke mindset toh, pemikiran kita itu kadang segini loh Pak Ibu. Dulu katanya kita keluar dari kata dalam tempurung, ternyata begitu kita keluar kita ada di tempurung yang lebih besar. Padahal sebenarnya kita bisa explore-nya kok. Selama kita masih ini, kepala masih nempel, kita masih bisa berpikir, semuanya bisa kok Bapak Ibu. Kenapa kita dikotomi? Mau dikotomi bahasanya apa? Kenapa kita doktrinnya 1000 kali 1 atau 1 kali 1000? Itu yang menurut saya aneh loh Bapak Ibu. Kalau saya ini Bapak Ibu, kalau saya 1000 kali 1 atau 1 kali 1000. Kalau saya 1000 kali 1000 Bapak Ibu. Cepat sugiye, cepat suksesnya ya Bapak Ibu. Bener nggak? 1000 kali 1 atau 1 kali 1000. Kenapa kita berpolemik di situ? Kenapa nggak ambil tengah-tengahnya ya 1000 kali 1000? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya,
Tak kompres kepala Anda, tak kompres ini, ngebul ini tak kerimbat kepala Anda. Ini nggak akan pernah ada di tempat lain, wes percaya sama aku. Aduh, Selasa Rebo kemarin ada undangan dari NASA kumpul untuk membahas support tahun 2023, cuman saya nggak datang. Daripada berantem. Karena punya pemikiran saya explore terus. Tapi semoga dapat hasil yang bagus untuk kedepannya, semuanya bagus ya. Mohon maaf saya nggak datang. Ini apa Ibu? Bisa dipahami apa Ibu? Kenapa toh? Kenapa toh? Kok mesti berantem 1000 kali 1, 1 kali 1000? Kita bisa kok 1000 kali 1000. Kalau bisa dan, kenapa harus atau? Tugas kita berikutnya adalah mencari cara agar semua tercapai. Kan itu Bapak Ibu. PR kita itu kan sebenarnya kan tugasnya adalah mencari carane piye iki. Ben 1000 ping 1000 ki iso kan gitu. Bukan 1 kali 1000. Oh ini susah, ganti 1000 kali 1. Ini susah juga, stop. Ya nggak kayak gitu toh. Kalau Anda memang bisnis, Anda orientasinya besar, Anda orientasinya sukses, Anda pengen rumah, pengen mobil, pengen emas, pengen uang, ngapain Anda mikir 1 kali 1000, 1000 kali 1, susah-susah amat. Itu Anda pengen penake dhewe. Lah kalau Anda memang nge-push, berpikir gimana atau caranya biar 1000 kali 1000, iya, ketemu nanti. Mesti ketemu. Kalau orientasi Anda ke 1000 kali 1000 gimana ya? Cuma tinggal bagaimana caranya toh. 1000. Cuma tinggal bagaimana caranya. Nah, itulah makanya kita perlu belajar. Kalau Anda udah 1000 atau 1000 kali 1, wes pokoknya aku 1000 kali 1, stop. Atau aku 1 kali 1000, stop. Anda nggak belajar sesuatu yang baru, Anda nggak akan mengeksplor kemampuan Anda, Bapak. Anda nggak akan mikir piye yo, nggak akan mikir is ngono-ngono kuwi wae. Betul nggak? Betul apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Dan lagi-lagi saya ulangi lagi, ketika kita ngomong 1000, pasti di kepala Anda mikir 1000 itu saya sendiri, aku sendiri, 1000 ngider-dono. Betul ora? Hayo, bener ora? Saya yakin ketika kita ngomong 1000, yang ada di kepala Anda, wah 1000, aku kudu ndono iki, aku tak lakoke dhewe iki, aku mesti gini nih, mesti sendirian nih. Betul ora? Kenapa? Karena Anda udah dikotomi, Anda udah masuk ke tempurung 1000, berarti aku kudu dhewe. Kalau Anda ikut yang 2 minggu yang lalu yang saya sering omongkan, banyak cara untuk 1000 Bapak Ibu, bahkan Anda nggak usah keluar keringat 1 tetes pun, Anda nggak perlu panas-panasan pun bisa kalau Anda mau. Putar lagi yang minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu ya, saya ngomong itu terus. Kalau 1000 kali 1000, yang 1000 kali 1000 berarti berapa? 1 juta ya? 1 juta. Berarti kalau ada 1 atau bahkan 10 yang sakit wes toh, 10. Berarti kurang 10.000. Masih ada 900.000. Ya itu berarti 1 juta ya. 1 juta. 1 juta dikurangi 10 kali 1000. Dikurangi 10.000. Masih ada 900.000. Tugas kita adalah bagaimana mencari caranya, bagaimana explore bagaimana caranya agar 1000 kali 1000 ini tercapai. Makanya belajar. Bapak Ibu, saya nggak 1000 lagi ya Bapak Ibu. Saya setiap bulan nggak keluar keringat pun, saya stabil di angka 5.000, 6.000 Bapak Ibu. Peak saya 60.000 Bapak Ibu. Saya berkali-kali saya ngomong. Tinggal tahu caranya Bapak Ibu. Tinggal belajar gimana tuh caranya. Jauh lebih bijaksana seperti itu daripada nanti tiba-tiba dikotomi pokoknya. Nah kalau udah pokoknya berarti apa? Anda membatasi diri Anda sendiri. Anda nggak mau berkembang.
Yo, bisa dipahami ya. Cuk. Nah, ini ya Pak Ibu. Hubungannya sama resesi ya Pak Ibu. Nah, saya mau ngomong resesi. Yuk, setengah jam lagi selesai. Tak kasih tahu resesi. Bapak Ibu, resesi kemungkinan di Amerika dimulai Juni-Juli. Itu sudah pasti kalau di Amerika. Juni-Juli mulai resesi. Semester kedua lah ya. Kalau Oktober kemungkinan sudah pasti. Tapi dimulainya mungkin Juni-Juli. Dan Bapak Ibu ngomong-ngomong, ketika resesi ada peluang. Selain NASA nanti, ya artinya kalau Anda pengen punya nilai tambah daripada money game, yuk cari cara bagaimana di NASA ini bisa cepat dapat duitnya. Kalau saya, ya jualan. Kalau saya jualan, terserah Anda mau cara gimana terserah. Tapi kalau saya jualan, dan jualan 1000 poin, 2000 poin kalau buat saya gampang, karena saya tahu caranya. Nah sekarang tinggal Anda tahu caranya gimana ya bisa 1000-2000 poin. Tapi dengan cara yang lebih enak. Anda nggak harus keluar sendirian, nggak harus panas-panasan keluar keliling-keliling buang-buang waktu. Selalu ada caranya. Tinggal bagaimana caranya saja. Nah ini Bapak Ibu, ini peluang lain di resesi Bapak Ibu. Kenapa kok Anda segera punya uang Bapak Ibu? Biar caranya dapat uang sebanyak-banyaknya. Nanti resesi dimulai pertengahan tahun. Semoga Indonesia nggak kena. Tapi saya malah senang kalau Indonesia kena. Kenapa? Karena resesi ini ada peluang yang datang 10 tahun sekali, bahkan lebih. COVID itu belum tentu 30 tahun, 50 tahun lagi akan datang. Jadi sebenarnya kita punya peluang besar untuk melompat untuk jauh lebih kaya di masa resesi. Nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di resesi akan banyak saham murah, emas juga mungkin murah. Emas mahal, sekarang sudah mulai murah. Sudah mulai naik. Anda bisa koleksi kalau Anda punya uang, silahkan beli emas. Tapi saya lebih senang properti ya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu kita ngomong di luar NASA, tapi ini hubungannya sama tadi rumah atau mobil, emas atau uang. Ya, Bapak Ibu pengen semuanya atau tak kasih tahu. Nanti Bapak Ibu, sebentar lagi itu akan banyak properti dijual murah. Sebenarnya ketika resesi terjadi, harga tanah mahal. Cuman ketika bisnis nggak berkembang, banyak perusahaan keuntungannya tergerus, dia yang punya properti akan jual murah untuk menutupi hutangnya, untuk menutupi kebutuhan kebutuhan bisnisnya. Akan banyak properti dijual murah. Nah, makanya Bapak Ibu, biar Anda bisa beli nanti, Bapak Ibu, saya 2020, 2021 dapat 2 properti murah banget. Dan saya senang sekali. Ketika krisis, selalu ada peluang. Ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, sekarang tugasnya adalah buruan punya uang yang banyak. Caranya gimana? Terserah. Kalau saya ngomong jualan, nanti tersinggung ya. Kalau membangun sistem juga terserah. Mau bangun sistem, kalau saya punya banyak, jadi gini, Bapak Ibu terserah ya, kalau saya punya banyak cara. Nah pertanyaannya adalah Anda gimana? Tak kasih tahu aja Bapak Ibu, nanti suatu ketika mungkin Anda nggak paham hari ini, nanti setahun 2 tahun ketika Anda sudah punya uang banyak, baru Anda ngeh apa yang saya sampaikan. Peluang nggak datang 2 kali. Saya punya banyak cara bagaimana punya uang banyak. Nah pertanyaannya adalah Anda gimana? Kalau Anda di NASA saja, ya bangun bisnis dengan sistem besar secepatnya kalau bisa, dan atau jualan sebanyak-banyaknya sambil bangun bisnis dengan sistem. Terserah Anda milih yang mana. Pokoknya Bapak Ibu nanti akan banyak peluang ketika resesi. Nah setiap resesi Bapak Ibu selalu menghadirkan, melahirkan orang-orang kaya baru. Bagi mereka yang bisa melihat peluang, bagaimana mereka bisa melihat sesuatu yang bisa jadi batu loncatan. Masih dengan saya toh? Masih bersama saya toh? Nah itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kalau Anda punya goal untuk punya rumah,
Anda punya goal untuk kaya, akan ada kesempatan di tahun 2023. Stop kita berdebat 1 kali 1000, 1000 kali 1. Kalau bisa 1000 kali 1000, kenapa enggak? Atau minimal paling enggak selama setahun inilah, nanti setelah 2024 terserah. Karena peluang 2023 enggak datang. Enggak mesti setiap tahun datang, 10 tahun sekali. 2023 sampai 2024 kemudian masih resesi. Resesi itu paling enggak boleh 2-3 tahun. Jadi 2023, 2024 terus terang Bapak Ibu saya semangat sekali. Karena kemarin 2020 Covid saya cuma dapat 2. Nah 2000 ini harusnya bisa dapat banyak. Ya, oke, terserah Bapak Ibu. Intinya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi stop ngomongin mana rumah, mana mobil, mana emas, mana uang. Kalau bisa semuanya kenapa enggak? Dan peluangnya terbuka untuk tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau besok ternyata benar apa yang saya sampaikan ya, Anda kerja mati-matian sekarang, entah mau jualan kayak mau apapun terserah, uang Anda banyak dan Anda besok ternyata punya uang untuk bisa beli properti, beli rumah atau beli kos-kosan atau beli apa terserah, ya sewain rumahnya atau sewain kos-kosannya, Anda dapat 2 Bapak Ibu, capital gain, kenaikan harga tanah, juga dapat cash flow. Anda bisa lebih tenang bangun bisnis ketika nanti pasca resesi Anda sudah punya aset yang harganya akan kembali mahal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham nggak paham terserah. Karena memang apa yang saya sampaikan agak berat. Yo, masih bersama saya Bapak Ibu? Sudah cukup? Yuk. Sudah cukup aja yuk. Bapak Ibu, sorry ya, nanti 2 minggu lagi saya izin ya. Minggu depan Pak Agus Amin yang ngisi, saya 2 minggu lagi izin. Saya mau ada acara di Bandung. Saya ada acara di Bandung, anak saya kebetulan ikut seminar. Mulai tanggal 17 sampai tanggal 10 hari, 17 sampai 27. Saya nganterin anak saya seminar. Seminar saya nyiapin anak saya juga untuk ininya biar lebih. Ya Bapak Ibu saya izin ya, mungkin Pak Agus Amin kayaknya nggak mungkin ngisi lah. Pak Agus Amin rencana mau ke Swiss kok. Rencananya katanya sih mau ke Swiss. Saya ke Bandung aja, soalnya saya ke Swiss sudah berkali-kali ya Pak Ibu. Saya ke Swiss sudah berkali-kali ya Pak Ibu. Percaya nggak kalau saya ke Swiss berkali-kali? Saya kadang ke Swiss cuma makan doang, habis itu pulang. Percaya nggak Malalang? Saya ke Swiss cuma makan doang, habis itu pulang. Saya itu ke Swiss, kemudian ke mana? Kanada, Itali. Itu kadang cuman datang pulang kok Mas. Pernah nggak? Nggak ngerti ya. Swiss mana Pak? Ya, Ibu Renita Purwanto ini kayak Mas Lalang juga kayaknya nggak meyakinkan Ibu Yuli Azhara. Swiss mana Pak? Saya itu kadang kalau Swiss cuma makan doang, habis itu udah pulang. Saya ke Kanada, ke Italia udah berkali-kali. Ke Swiss saya cuma paling 2 kali 3 kali lah. Kalau ke Kanada, kemarin 2 minggu yang lalu ke Kanada Mas Agus Mas. Cuma sebentar, langsung pulang. Kanada, Italia itu sering. Swiss Berlin ya Pak, Swiss Berlin itu kan hotel Bu Riano, Kestokis Nasa Serang. Saya itu ke Holland juga sering loh Mas. Holland. Ke Swiss juga, ke Swiss dikejar-kejar kan ada itu. Ke Swiss Bakery Bu, jadi saya makan pulang. Ke Swiss, ke Holland itu saya cuma makan pulang. Memang Swiss Bakery, Holland Bakery. Kalau Kanada, di Jalan Solo itu ada Kanada Mas, Kanada Itali. Kanada jual sepatu, Itali juga sepatu. Saya kemarin beli kaos kaki di Kanada, jadi saya seperlunya aja beli pulang. Saya nggak ngapusi loh ya, saya bener loh ya. Makanya kalau Pak Agus Amin ke Swiss, ya, saya udah bulan balik ke Swiss, ngapain saya ke Swiss? Ya Pak Ibu, dah yuk, saya ngempet nih, saya mau buang air kecil tak empet ya. Bapak Ibu sudah moga-moga Bapak Ibu ngebul, silakan diulang lagi Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu selalu ada peluang di resesi Bapak Ibu kalau Anda bisa mengantisipasinya, kalau ada menyiapkan. Terus terang Bapak Ibu, saya nyiapkan resesi ini 2 tahun. Saya nyiapkan dan memang semoga resesi, saya malah berharap.
Saya udah nyiapin karena ketika resesi akan banyak peluang baru. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, setiap resesi akan lahir orang kaya baru. Semoga Anda salah satunya. Ya, semoga Anda salah satunya. Dan saya juga sudah siap-siap, moga-moga saya jadi orang kaya baru. Saya jadi punya properti banyak. Di sini sudah mulai perumahan diobral murah Pak, memang. Nah, Bu Ria Stokis Nasa Serang sudah mulai toh. Perumahan sudah diobral murah. Ibu Ria, kalau Anda nggak punya uang, Anda cuma nonton doang. Tapi kalau Anda bisa beli, ya nanti ketika kondisinya normal, rumah Anda itu sudah berlipat-lipat. Stop dulu beli mobil ya, beli rumah. Itu makanya Bapak Ibu Anda kaya itu juga di banyak sumber. Dari NASA itu boleh Anda bisa kaya juga, nanti sistemnya jalan macam-macam. Tapi Bapak Ibu ngomong-ngomong di luar NASA itu juga banyak yang bisa bikin Anda kaya. Ketika Anda punya banyak properti Anda sewakan, atau nanti ketika normal Anda jual lagi Anda bisa langsung kaya juga. Untungnya banyak. Untungnya bukan lagi 100.000, 200.000, untungnya puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan bisa MM-an. Ya Bapak Ibu ya. Emas nanti kalau emas itu sekarang udah mulai naik sih Mas. Nanti benar-benar peak di musim resesi, Anda lepas di sana atau Anda simpen, Anda akan kaya, jadi orang kaya dadaan Bapak Ibu. Cuman kalau Anda masih 1.000 atau 1 kali 1.000, Anda cuma terkotak di situ, Anda kelamaan Bapak Ibu. Anda kelamaan, Anda sangat kelamaan. Anda sangat kelamaan. Yuk kita ngomong 1.000 kali 1.000, kalau bisa 10.000 kali 10.000. Bisa kok kalau Anda mau belajar, kalau Anda mau terbuka, kalau Anda ingin tahu caranya, Anda cari gimana sih caranya. Saya sudah buktikan Bapak Ibu 5.000 setiap bulan, 6.000 setiap bulan, bahkan 60.000 bisa. Kalau Anda pengen ngerti caranya, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu saya bahas. Ya. Emas gila Pak, 1 gram 850.000 yang Bu, 1 gram 850 itu murah. Sekarang udah mulai turun toh. 850 gram 550.000 yang 24 karat. Nah kan murah, kemarin sempat tembus 1 juta kok. Sekarang kan sempat turun, sekarang udah mulai naik lagi. Coba naik sekarang Anda nanti, tapi kalau saya emas, saya terus terang Bapak Ibu, kalau emas saya belum, karena emas itu kan harganya naik turun, dan itu kan yang ngatur harga emas kan bukan yang punya emas. Tapi banyak spekulan juga. Tapi kalau properti itu karena saya punya properti juga, nggeluti properti juga, dan harganya juga gampang disurvei, itu enak. Ini harga di bawah pasar saya tahu, saya ambil. Gitu, makanya kalau Anda punya uang itu enak banget. Makanya nggak usah mikir 1 kali 1.000, 1.000 kali 1, Bapak Ibu. Sekarang ada momen bagus di masa krisis. Eman-eman kalau Anda cuman masih berpikir 1.000 kali 1, 1 kali 1.000, sayang sekali. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, 100 poin itu kan cuma target. Mas, handphone saya mana Mas? Pinjam dulu. Sebentar Ibu, saya baca ya. Ini masih ada 940. Saya baca tadi, saya nulis di WA saya. Bapak Ibu, santai ya. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi tolong dipahami. Anda mau 1.000 atau 10.000 PV itu bukan Anda sendirian loh ya, bukan Anda ngiter dono dini ya, pakai cara yang lebih cerdas ya. Bapak Ibu, kenapa kok ada yang kekeh 1.000 atau ada yang kekeh 100, tapi ada juga yang 1.000. Bapak Ibu, saya nggak akan diskusi lagi, terserah. Tapi itu sebenarnya cuma kebiasaan Bapak Ibu. Kalau dari awal dulu biasanya 100, ya dia akan terdoktrin 100 terus. Padahal Bapak Ibu, 100 itu kan minimal Bapak Ibu. Itu kan target yang target yang ditentukan oleh si NASA agar Anda dapat tutup poin, agar dapat bonus, 100 tutup poin agar dapat bonus, kan itu. Lah kalau lebih boleh nggak? Harusnya boleh. Ada larangan nggak? Kalau nggak ya boleh toh. Jadi gini, kalau sekarang Bapak Ibu, misalnya nih, Bapak Ibu, Indomaret, Alfamart tahu ya. Indomaret, Alfamart itu Bapak Ibu itu juga punya target minimal. Minimal dia sehari itu 3 juta. Indomaret, Alfamart. Kalau kurang dari itu nggak sehat. Alfamart, Indomaretnya. Tapi kalau lebih dari 3 juta sehari, itu sehat. Dan bahkan di-push untuk lebih tinggi lagi. Karena keuntungannya lebih banyak.
Iya toh? Nah, kemudian coba Bapak Ibu kalau seandainya ini kita ngomong 1000 atau 100, 1000 atau 100 atau 100 atau 1000 ya. Kenapa kok kita kok 100 lah? Karena orang-orang dulu, termasuk saya, itu kan 100 cukup, 100 cukup, 100 cukup. Nah sekarang karena itu jadi kebiasaan, makanya 100, 100, 100, 100. Sekarang misalnya Bapak Ibu Anda ketemu member baru dan Anda omongin, Bu, Pak, member baru, tapi sekarang aturannya beda loh. Aturannya kudu 1000. Kalau bisa kalau nggak 1000 nggak boleh member. Sementara dia butuh banget nih, dia butuh kerjaan nih, dia butuh penghasilan nih. Ya wis aku 1000 mau. Ya wis 1000 mau ya. Dia nggak tahu ada 100 di marketing plan, 100 di buku kit, nggak tahu. Anda arahkan 1000. Setiap bulan 1000. Itu akan nanti kebiasaan Bapak Ibu. Nanti kalau dia ke 100 malah aneh. Dan dia pun ketika nanti nyponsori orang juga jatuhnya nggak jauh-jauh 1000. Artinya apa Bapak Ibu? 1000 atau 100 itu cuman karena sejarahnya aja. Dulu memang seperti itu. Gampang marketing plan 100. Tapi Bapak Ibu lagi-lagi saya nggak akan diskusi tentang 1000 atau 100, terserah siapapun ya. Kalau saya 1000 kali 1000. Kalau saya 1000 kali 1000. Kalau ternyata 1000-nya orang belum terima, paling enggak saya 1000 dulu. Dan 1000-nya saya, bukan saya kesono kesini, panas-panas, ngider, ada cara yang lebih elegan, ada cara yang lebih cerdas. Gitu Bapak Ibu ya. 944. Santai Pak, lanjut Ibu Ria Stokis Nasa Serang. Saya nggak bisa santai karena saya ngempet pipis. Nggak Bapak Ibu, sudah ya, sudah cukup ya. Saya sudah ngempet setengah jam lebih. Nggak Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, kalau nggak paham silakan diulangi lagi. Intinya ada satu peluang bagus di tahun 2023. Kalau Anda tahu apa yang akan terjadi dan Anda sudah tahu bagaimana mengantisipasi sekaligus Anda memanfaatkan peluang ini, begitu resesi nanti selesai, Anda bisa jadi orang kaya baru. Tapi kalau Anda ya ngene-ngene wae, Anda akan kapanpun tetap podo wae, Anda cuman begitu-begitu aja, nggak akan pernah beranjak dari status Anda. Oke Bapak Ibu ya, makasih banyak. Seperti biasa Bapak Ibu, saya Nugroho Wirsayakti, ada Mas Lalang, ada Mas Pendi, semua kru yang bertugas. Terima kasih banyak sekali Bapak Ibu sudah mau berkenan untuk berbagi cerita dengan saya. Terakhir Bapak Ibu, selalu saya doakan semoga Anda sehat selalu, panjang umur, kaya raya, keluarga harmonis, anak-anak soleh-solehah, anak-anak berbakti. Sampai jumpa tahun depan. 2 minggu lagi saya libur. Makasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai